awalnya gimana sih kok tertarik ikut Comic House waktu itu? Waktu itu kan masih pandemi ya, dan saya tuh udah gambar dari sekitar tahun lalu, dan itu masih belum ada kerjaan, masih sekolah doang. Terus saya dapat pemberitahuan kayak dari Instagramnya Pak Husen itu buka buat kayak komik gitu, karena saya juga suka gambar ya, jadi saya kayak ya udahlah coba aja, kayak pasti seru gitu kan. Terus akhirnya bisa keterusan masuk Comic House, itu udah seneng banget. Seneng banget ya. Nah, kamu suka gambar apa dulu nih? Yang kamu gambar objeknya apa biasanya? Tentang objeknya apa? Biasanya karakter-karakter kayak misalnya animasi Jepang kayak gitu juga bisa. Atau misalnya karakter yang animasi kayak Disney juga bisa. Tapi belum bikin komik ya waktu itu ya? Belum bikin, hanya gambar-gambar yang kamu suka ya? Oke. Nah, terus ini kan diarahkan ke sejarah ya. Tadi pelajaran SD kamu bilang, benar, aku SD juga pelajarannya itu. Nah, kamu gimana, merasa aduh suka atau bosan, atau waktu awalnya gimana, atau seperti Adit ceritanya tuh gimana waktu itu? Tertarik banget sih, kayak ceritanya jadi menarik banget, bukan bosan tapi malah lebih antusias gitu atau menarik banget. Iya, lebih antusias juga, soalnya ini ilustrasikan jadi lebih menarik lagi, dan ceritanya juga nggak biasa-biasa aja, jadi menarik banget. Jadi aku juga pengen dengerin sendiri gitu loh pertama. Iya. Dikembangin lagi jadi tambah suka lagi. Oke. Kalau dulu kita ngalamin kan paling gurunya cerita ya, baca buku budaya Bayi Masan kan. Sekarang ada komik kan. Menurut kamu gimana nih pelajaran seperti ini sekarang? Kalau di sekolahan ya, di bawah sekolahan gimana menurutmu? Itu malah bagus banget menurutku. Saya kan dulu aku belajarnya lewat buku dan itu tulisan semua kan. Tapi itu feel-nya tetap dapet gitu loh, kayak lebih masuk ke dalam ceritanya. Nah, kalau misalnya ada buku komik ini dan bisa diajarin ke anak-anak SD atau misalnya anak-anak Banyumas lainnya tuh kayak pasti lebih keinget lagi, soalnya di buku pun aku keinget kan. Lebih kalau komik tuh kayak wah bisa keinget banget sampai besok. Lebih nyantol ya begini ya gitu ya. Oke. Nah, karakter yang kamu suka atau tokoh yang kamu suka dari batch 1 siapa sebetulnya? Dari batch 1 aku paling suka tetap Joko Kaiman. Kenapa? Karena dia digambarkan kayak sosoknya gagah, terus habis itu kayak bisa nyimpulkan dengan tegas, terus habis itu bisa pintar juga, terus baik hati juga ya. Oke. Nah, dari pengalaman nih, selain gambar, terus kan juga ada kerjasama ya sama teman-teman ini kan berapa? 10-20 orang ya. Gimana pengalaman kerjasama organisasi di sini? Kamu ikut OSIS nggak di sekolah? Ikut ya, di sekolah lewat OSIS ya. Di sini kan lebih luas kan. Gimana kamu tantangannya atau suka dukanya gimana kerjasama sama teman-teman? Kalau pertama-tama dari OSIS ya, dari OSIS itu kan pertama-tama kayak teman sendiri, teman kakak kelas, adik kelas, dan itu kayak lebih enak komunikasinya kan pertama-tama, kayak teman sendiri lah, adik kelas sendiri lah. Nah, kalau misalnya terus saya maju ke dunia yang lebih luas lagi di sini, kayak banyak di sini ada yang lebih tua, dan kayak saya paling kecil di sini ya, lebih tua, lebih banyak wawasannya juga, dan pertama-tama tuh saya kaget juga, terus kayak nervous banget gitu. Takutnya kayak misalnya nanti saya saya nggak bisa ngomong lah, tapi itu ternyata di sini dari batch 1 ataupun batch 2 itu orang-orangnya baik banget dan kayak terbuka. Dan nggak terlalu kaku gitu. Kayak ramah-ramah banget gitu. Saya tuh tambah enak juga komunikasinya. Pernah nggak ada konflik sampai ada mutung gitu? Nggak ada sih sampai sekarang itu. Kayak karena saking orangnya saking ramahnya, jadinya kayak konfliknya pun hampir nggak ada gitu. Gitu. Paling nggak ada sih. Hampir nggak ada sama sekali. Ya. Nah, terus yang ketiga nih, yang berikutnya, kan kenal Pak Husen ya? Pernah ketemu Pak Husen? Pernah ketemu Pak Husen, Pak Bupati? Sering. Nah, gimana? Kalau dulu mungkin sebelum di sini kan paling lihat di IG kan, atau gimana? Kenal Bupati ini seperti apa? Sebelum komunikasi itu saya nggak tahu. Kan sebelumnya tahun lalu kan kayak masih 13 tahun, 12 tahun, jadi belum kenal kayak misalnya pemerintahan gitu kan. Cuma sampai sekarang tuh kayak Pak Bupati gitu kan. Terus akhirnya kayak wah senang banget nih sekarang bisa ketemu sama Bapak juga, terus bisa diskusi bareng sama Bapak, terus kayak bisa presentasiin bareng, dan itu tuh bondingnya tuh enak banget gitu loh, dan nggak kaku banget gitu. Iya. Terus dua terakhir nih, ini kan kamu butuh riset juga ya, kamu gambar, selain baca buku Babat Universitas, apalagi yang kamu buat kemarin? Risetnya untuk sampai nulis ini apa, wawancara orang atau gimana? Risetnya kan saya sebagai ilustrator ya, jadi saya di sini sebagai dari dalamnya, bukan yang keluar. Jadi saya teman-teman udah keluar, kamu tinggal
dengerin mereka atau gimana? Iya, jadi saya tanya-tanya kalau misalnya, terus habis itu kalau ilustrasinya kan misalnya, oh ini warnanya apa, terus habis itu kayak karakteristiknya gimana, ceritanya juga harus saya tahu, soalnya kan harus lebih mendalam lagi, kalau nggak nanti nggak berasa sama sekali kalau nggak tahu ceritanya. Oh berarti emang kamu nggak keluar ya, nggak ke makam dauhan, nggak ke ketemu juru kunci, ke Pak Nasrun nggak ya? Cuman tim sekali 2 kali doang. Oh tapi pernah kan? Pernah. Oke. Nah kalau kamu nggak ikut ini mungkin kamu nggak kesana ya? Enggak kayak. Iya kan, maksud saya itu. Nggak tahu tempatnya juga. Iya. Ini tempat apa sih? Iya. Ini tempatnya asalnya apa sih, asal mulanya? Tapi itu waktu itu proses bikin ya? Atau sudah jadi waktu kesana, waktu ziarah itu loh ke Banyumas itu kamu belum bikin? Pertengahan ya, prosesnya ya. Oke. Biar lebih mendekati lagi, sehingga lebih ikutan aja. Iya, paham. Maksudnya kan kamu tetap ke lapangan juga kan akhirnya kan, meskipun kamu gambar kan. Nah, dan kalau nggak ikut ini mungkin nggak tahu juga kan. Aku juga kalau nggak jadi wartawan nggak pernah kesana kok. Iya. Saya juga banyak belajar juga dari sini, kayak belajarnya banyak banget, kayak dari sejarah ataupun dari sehari-hari juga belajarnya banyak banget. Soalnya di sini banyak banget yang lebih tua dan lebih wawasannya luas. Jadi belajar kayak belajar banyak nih, bukan cuma gambar tapi kayak sehari-harinya tuh banyak banget ilmu yang bisa didapetin gitu. Oke, keren. Prosesnya berarti berapa lama kamu ilustratornya tuh? Seminggu kan transkrip 2 mingguan ya, yang transkripnya, terus timnya kamu berapa orang itu yang bikin gambarnya? Buat ilustrator kayaknya sekitar 10 atau 10 harian itu ya? Oh kalau hari itu tergantung deadline, tapi kalau misalnya tercepat saya sih 2 hari itu bisa sampai berapa panel? Bikin berapa panel? Bisa sampai 15 halaman. 15 halaman ya? Oh itu bagianmu itu berapa itu Kak? Atau? Itu 4 atau 5 gitu. 4 atau 5 ya? Oh berarti nanti berikutnya teman lainnya lagi. Tapi gambarnya harus sama kayak gini gitu ya? Iya, stylenya kan memang disamain sama lead artisnya. Jadi kita tinggal ngolah setelah bahannya jadi, kita tinggal menyempurnakannya. Oke, keren. Terakhir nih, besok kan minggu depan Banyumas ulang tahun nih. Kamu lari di sini juga? Lari di Banyumas? Iya. Asli mana? Asli Banyumas kan? Apa sih harapan kamu sebagai anak muda nih, milenial untuk Banyumas sendiri? Menurut kamu apa? Buat Banyumas, menurutku sih karena dari kecil juga belajarnya dari budaya Banyumasan ya. Lebih anak-anak muda itu lebih mengenal dari sejarah-sejarah Banyumas, misalnya kayak Mandaka, terus habis itu Banyumas sendiri juga. Karena ternyata tuh lebih menarik juga loh. Kayak aku baca di buku aja tuh kayak masuk banget gitu. Dan kalau apalagi ini di komik kan, jadi pasti lebih mengingat lagi, jadi sejarahnya nggak hilang, sejarahnya terus ciri khasnya budayanya juga nggak hilang buat anak-anak muda. Sekedar ingat aja pasti bisa teruskan lagi. Terngiang terus gitu ya. Dari sisi kotanya atau jalannya atau gimana? Ada harapan tertentu nggak? Misalnya lebih ramai, lebih rapi atau gimana? Bersih atau gimana menurutmu? Buat sekarang sih udah masih biasa aja, cuman karena udah rindang tapi lebih dirindangin lagi. Oke, jadi masih agak panas gitu ya kira-kira ya. Kayak kan di sini banyak banget orang juga kan, jadi kayak biar lebih adem juga. Oke, itu harapanmu ya. Udah, thank you ya Queen ya, sukses ya. Aku beli bukunya loh, beli 2. Makasih ya. Ya, sukses ya. Thank you ya Queen. Desta Suryanto, kelas berapa Mas Desta? Kelas 11. 11 tuh kelas 2 ya. SMA mana? 3 Purwokerto. SMA 3 ya. Jurusannya belum jurusan IPA, ya. IPA ya. Pakai reguler IPA. Desta Suryanto. Iya, betul. Tadi umur berapa? Umur 17. Cita-cita jadi apa Mas? Aduh, cita-cita disebutin Mas. Banyak ya? Iya. Berapa? 1 aja? 2? Kondektur apa nih? Kereta. Kenapa? Papa di kereta tuh gimana? Karena keren. Keren. Jangan-jangan ini nih, kamu anak Sport 5 nih? Hah? Kamu anak Sport 5? Pecinta kereta api bukan ya? Enggak sih, enggak relevan. Karena itu kondektur ketemu sama orang terus. Oke. Saya suka ketemu orang. Oh, keren. Enak ngobrol-ngobrol. Siap. Mas Desta, panggilannya Mas Desta. Ya, Desta. Di bagian pertama kemarin waktu bikin komik yang Banyumas. Bagian apa? Skrip juga. Skrip ya. Betul. Skripnya ya. Terus berarti nulisin naskah gitu ya. Betul. Jadi cerita-cerita naskahnya itu, cerita-cerita dari Babat Banyumas itu kita olah lagi, kita bikin menarik lagi biar pembacanya itu ternyata lebih menarik gitu. Kan contoh kayak ini cerita Babat Banyumas tuh ini secara utuhnya. Nah, yang kita bikin itu di komik ini
gimana caranya biar lebih menarik, lebih enak dibaca dengan bahasa Indonesia yang mudah dicerna. Prosesnya berapa lama waktu itu Mas? Proses, waduh itu cepet sih Mas, 2 minggu. 2 minggu. Iya, berapa orang yang bikin? Dikejar deadline. Oh gitu. Iya, 4 orang. 4 orang ya? Jadi kayak dibagi-bagi gitu. Oh, bab pertama berdua gitu. Iya betul. Oh. Bab itu ada 10 bab, itu dibagi-bagi. Kita juga bikin panelnya juga Mas. Oh, panelnya itu juga ada panel. Yang kotak-kotak itu ya. Kotak-kotak. Itu jadi kita nentuin nih kayak adegan dari belakang, adegan musuh, adegan gimana itu kita. Jadi yang nentuin arah kamera dari mana kita gitu. Oke, Jadi nggak cuma ngurusin si ceritanya aja. Tapi bisa gambar juga Mas ya? Kalau gambar bisa tapi nggak digital Mas. Oh gitu. Jadi Tapi saya milih script. oke, jadi basicnya dapat ya, ada ya untuk ini kira-kira dari sudut angle mana, atas bawah gitu-gituan ya. Ada gambaran lah. Oke. Nah, sebelum ke teknis nih, Mas kan SMA ya, kelas 2 tadi ya. Asli sini atau enggak? Lahirnya di sini. Cuman waktu umur 1 tahun itu pindah ke Bekasi. Terus sini lagi di kelas? Sini lagi umur 16 tahun. Jadi udah 1 tahun. Oh, baru 1 tahun ya. Oke. Kan tadi kan ini pelajaran sebelum pelajaran SD. Aku dulu kecilnya di sini pelajaran SD. Kan Mas berarti nggak dapat pelajaran terbanyak Mas. Nah itu gimana Mas? Terpaksa atau gimana? Caranya? Mendekati sampai mau motivasinya apa waktu itu belajar? Sebenarnya emang saya suka sejarah awalnya, tapi itu lebih kayak sejarah Indonesia. Nah waktu kesini kebetulan saya ikut forum anak. Dan forum anak itu suka cerita-cerita sejarah. Nah saya ketemu temen yang suka cerita sejarah juga. Saya tanya-tanya, loh kok ada Batu Raden, loh kok ada kayak Andang, loh ada Desa Teluk, itu kenapa? Terus saya diceritain sama dia. Terus akhirnya kok seru juga cerita di Banyumas. Di Bekasi saya juga suka cerita Bekasi, tapi ke Bekasi lu kurang menarik aja gitu. Di sini lebih menarik di Banyumas. Jadinya saya tertarik. Akhirnya sebelum ikut komik ini emang udah baca-baca, udah dengar YouTube gitu tentang cerita Banyumas. Jadi waktu pas ada komik, saya mau milih gambar tapi nggak bisa gambar kan. Akhirnya lebih milih skrip, terus diperdalam lagi di sini. Jadinya cara pendekatannya itu karena mungkin emang udah suka sih sejarah. Jadinya udah bisa lah, udah beradaptasi gitu. Keren. Nah terus Mas, tokoh siapa yang Mas paling berkesan di Babat 1? Di Babat 1 yang bagian itu. Jujur ini paling berkesan tuh Joko Kaiman. Seperti apa dia kalau cerita? Ini waktu pas saya garap itu ternyata dia itu orangnya patuh. Oh ya, saya jelasin dulu. Jadi di Babat 1 itu ada karakter kita tambahin buat visinya itu Adit ya. Itu orang yang nakal, yang masuk penjara, di anak sekarang itu. Itu Adit saya bikin karakter yang anak zaman sekarang banget. Ketika dia ketemu Joko Kaiman yang orangnya patuh, orangnya tegas, bertanggung jawab, terus juga dia ramah. Nah itu yang paling saya segani itu orangnya penyabar. Dan nggak maruk bahasanya. Nggak serakah. Dia bagi-bagi daerahnya kan. Nah itu saya paling berkesan dari sifat-sifatnya Joko Kaiman. Nah ketika saya baca si Joko Kaiman sifatnya kayak gini, ketemu Adit jadi cocok. Si Aditnya jadi terpengaruh gitu. Nah jadi itu pengalaman saya juga di sini ketemu orang pinter, terbawa gitu. Nah, jadi ceritanya itu si Adit saya bikin biar dia terpengaruh sama si Joko Kaiman itu. Saya terkesan sama Joko Kaiman gara-gara dia punya sifat sikap yang apik. Jadi bikin saya terkesan. Nah itu kan Mas membaca ya Babat Banyumas yang dari Provokator Nasirun. Dari situ ya, yang bikin terusnya dia ya. Dari situ kan 10 bab itu kan. Nah selain Mas baca, apakah Mas juga wawancara atau ngobrol sama Pak Nasirun atau ngobrol sama ahli sejarahnya? Ceritanya gimana waktu itu? Risetnya gimana? Boleh. Waktu minggu pertama itu kita masih baca-baca gitu. Nah minggu kedua itu saya mulai riset lagi. Jadi yang minggu pertama udah garap. Oh ini kayak ada kurang nih. Besok kita riset yuk. Nah di situ ketemu Pak Nasirun, ngobrol detail itu gimana sih karakternya. Pendalaman karakternya itu gimana. Terus ketemu lagi sama juru kunci di Joko Kaiman. Banyumas itu atau di mana? Di mana? Di makam Joko Kaiman. Makamnya di mana? Itu di Desa Dauhan kan di Banyumas itu kan yang dekat alun-alun kesana lagi kan. Betul. Nah itu Desa Dauhan. Terus
mulai riset lagi gitu. Pokoknya narasumber yang waktu saya cari itu Panasirun sama juru kuncinya itu. Juru kunci pas apa namanya ya? Datua tuh ya? Juru kuncinya bukan Panasirun, juru kuncinya nggak tahu, saya lupa. Tapi Datua itu kan rambutnya putih berdua. itu ya. Rambutnya udah putih kan? Oke. Itu yang jadi pedoman saya itu Panasirun sih. Kayak saya tanya-tanya Pak, ini gimana sih Pak? Panasirun. Oke. Dan Mas senang ya bikin gini, senang bangga banget ya. Bangga banget. Ternyata wah sangat sangat ya bahagia banget gitu. Ternyata di Banyumas bisa bikin kayak gini gitu. Keren itu. Bisa bawa anak-anak yang berprestasi, yang berpotensi itu bisa berprestasi. Siap Mas, kan itu kan kerjasama ya, tadi kan 4 orang dengan tim ya, ada sekitar 20-an orang, mungkin 10-20 orang ya kemarin ya. Gimana Mas itu belajar apa sih dari kerjasama itu? Ngalah atau gimana? Cerita dong sedikit yang berkesan apa? Karena mungkin beda-beda bidang sih Mas, beda ya itulah bidang. Yang paling saya ini dari teman-teman yang lain gitu kayak gambar, dia tuh bisa saya ambil buat ini juga kerjasama mereka tuh sangat kuat lah gitu. Jadi bisa saya ambil pelajarannya. Ternyata di sini tuh bukan cuma kita garap ini udah selesai, kita juga harus bisa belajar punya chemistry. Jadi saya yang nulis ini harus chemistry sama yang gambar, biar gambarnya itu mirip sama apa yang saya maksud. Itu yang saya rasain waktu di batch pertama. Jadi kita pendekatan dulu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, terus cari chemistry-nya gimana. Nah ketika udah ketemu baru kita garap sendiri, udah jadi ini cocok nih sama yang punya aku, cocok sama pemikiran aku nih, karena udah chemistry udah ada. Gitu kerja sama yang saya pelajari. Oke. Pernah ada konflik nggak? Satu konflik yang sempat membuat tegang lalu mutung kayak gitu nggak? Enggak sih. Kesal sekali nggak ada. Nggak ada ya. Karena bahagia banget itu, jajan ada, AC-nya dingin. Itu pokoknya the best dah Banyumas. Karena saya kan udah dari kecil dikasih gitu. Pertama kali ngerasain kayak gini diingin sama pemerintah. Rasa ramah, rasa itu ya dekat sama teman-teman ya. Oke. Kalau sok Pak Husain gimana kemarin? Pak Husain gimana kalau ketemu Pak Husain? Lucu nggak? Pernah ketemu Pak Husain gimana orangnya? Ternyata yang saya lihat itu IG pendiam gitu. Yang di IG tuh emang suka ngobrol sih. Waktu pas ngelihat ketemu langsung ngobrol. Ketemu langsung ternyata lucu orangnya, lucu banget. Apa aja dibercandain Mas. Gitu. Kelihatan pendiam nih. Tapi kalau bercanda lucu. Oke. Iya. Terus di bagian kedua ini yang Kamandaka ini Mas bagian skrip juga. Tapi mungkin aplikasinya lebih beda sih. Maksudnya kayak teknisnya gitu. Karena jarak waktunya lebih banyak. Jadi kita bisa hitung-hitung dulu, mengukur kayaknya ini kurang cocok nih gitu. Kalau di bersama pertama kan karena mungkin cuma 2 minggu, jadi kita harus ekstra. Itu bikin 2 minggu doang yang itu. Sampai skripnya ya. Sampai selesai itu sampai cetak berapa? Sebulan. Gambarnya sebulan, CD-nya sebulan, warna-warnanya sebulan. Hampir 3 bulanan berarti ya. Alhamdulillah ini 5 bulan Mas Wah itu. 5 bulan. Jadi bisa digarap dengan lebih serius. Oke. Yang 5 bulan yang baru apa yang lama? Yang baru. Yang baru 5 bulan. Yang kemarin? Yang ini 2 bulan. 2 bulan doang ya? 1 bulan setengah lah. Oh gitu. Iya, 1 bulan setengah. Karena 2 minggunya skrip, sebulannya gambar sama yang lain-lain. Iya. Jadi waktu seleksi pertama itu, yang batch pertama itu kan kumpul di Pendopo ya, terus di GOR ya. Yang itu terus di GOR. Oh gitu. Kantornya di GOR akhirnya. Geser sini akhirnya ya. Akhirnya di sini alhamdulillah. Oke. Mas besok kan ini kan Banyumas ulang tahun nih minggu depan. Itu harapan apa sih untuk Banyumas Mas sebagai anak muda Mas? Harapannya semoga bisa tentunya semoga bisa menjadi kota yang lebih satria, yang lebih satria, dan juga bisa mengangkat semua potensi-potensi anak-anak muda tentunya ya. Karena kan di zaman sekarang yang pengen diandalkan itu anak muda paling diandalkan. Jadi Indonesia pengen mencapai Indonesia maju 2045 itu. Nah, semoga harapannya di Banyumas ini lebih mendukung anak-anak muda yang berkarya. Kayak gini contohnya ya, iya, wadahnya gini ya. Dan juga nggak cuma ini doang, pasti ada anak-anak yang lebih berprestasi di bidang lain ya. Itu harapannya diperhatikan juga ya, gitu kan. Ya. Karena yang begini kan pasti membanggakan kota sendiri, kabupaten itu sendiri ya. Oke.
Jadi lebih nyaman, lebih kreatifnya kelihatan ya, dilirik dunia lah paling gitu. Karena anak muda itu paling berpengaruh lah. Contoh kayak ini kan juga, contoh kayak saya nih, biar apa sih itu komik apa? Jadi kan pada jadi penasaran tuh anak muda. Oh ini komik tuh kayak gini, jadi saya pengaruhin bla bla. Jadi peran anak muda itu lebih luas dibandingkan sama yang mungkin lebih tua gitu. Jadi anak muda lebih penting lah. Keren. Terus guru-guru sekolah gimana? Kamu tahu? Gimana? Guru-guru di sekolahan? Ya, tahu nggak kamu ikut di sini? Enggak. Enggak tahu. Iya. Cuma wali kelas. Wali kelasnya tahu. Wali kelas ya, karena dispen. Oh, ada sering dispennya. Ini apa sih? Ini komik Bu, bla bla bla. Karena gurunya suka gambar juga, jadi oh yaudah nggak apa-apa boleh gitu. Dispennya waktu apa? Kegiatan lagi sekolah kan tapi waktu yang bikin 2 minggu itu, 1 minggu full saya di kantor. Di kantor sana. Iya di gor. Izin gitu. Sekolah karena dulu kan PJJ. Oh iya. Jadi masih slow ya saya. Kayak kan nanti disuruh sekolah kadang kayak gitu. Itu saya dispen. Tapi guru-guru yang lain belum tahu. Iya. Tadi SMA 3 ya? Iya. SMA 3 itu sebelah mana sih? SMA 3. Gedung Banteng, Mbak. Karangsalam. Oh iya. Itu pelosok. Rumahnya di sana emang. Rumah Batik Raja. Jauh bener. Iya, bener. Pas coba zonasi di situ atau gimana? Karena saya pindahan. Oh, pindahnya ke situ. Kelas 1 semester 1 pindah. Akhirnya dipakainya cuma pakai rapot doang. Zonasinya Oh, oke. Siap. Apa kabar Mbak Megan? Baik. Asik. Siap. Mbak, aku wawancara bab 1 ya, yang ini ya, Bebet Banyumas ya. Gimana Mbak waktu itu tantangannya apa, suka dukanya pasti bikin sama teman-teman ini. Berapa orang tuh waktu 10 ya? Atau gimana cerita dulu? Kan 19 orang. Angkatan pertama itu. Apa yang susah, apa yang jadi tantangan waktu awal itu? Awal yang pertama pasti waktu ya. Oke. 2 bulan itu singkat banget karena sebulan itu kan kita buat skrip, otomatis sebenarnya kita bikin komik itu cuma sebulan. Oke. Sebulan kita harus jadi 1 buku, yaitu 9 episode, sekitar 180-an apa 190 halaman kemarin. Menurut saya sih tantangannya di situ, gimana kita kayak bagi waktunya, terus habis itu bagi tugasnya, terus apalagi tiap anak kan punya kesibukan karena banyak yang masih sekolah juga, itu juga jadi tantangan buat kita. Tapi untungnya sih semua udah terlalui dengan baik. Oke. Dari sisi kontennya nih, gimana risetnya, gimana perjuangan apa ya, mengeksplor masa lalu tuh kayak apa sih, tantangannya gimana ya, yang menarik atau berkesan? Untuk konten bukunya, konten bukunya otomatis kita pergi, kita lihat kira-kira kayak apa sih, kayak zaman dulu tuh seperti apa, terus kita sering lihat pakaian-pakaian, terus lihat tempat-tempat yang bersejarah gitu. Lalu setelah eksekusi itu emang sulitnya di situ. Karena gimana pun kayak misalnya bahasa ya. Bahasa kalau mau dibikin Banyumas banget juga susah karena yang baca kan nggak cuma orang Banyumas, karena kita tujuannya kan untuk umum, banyak orang. Kita sebenarnya agak dilema di situ akhirnya, tapi kita mutusin udahlah pakai bahasa sehari-hari aja, saya mudah dipahami kayak gitu. Bahasa Indonesia ya akhirnya. Jadi kalau misalnya ada yang komen kok bukan Banyumasan ya, karena nggak cuma untuk orang Banyumas, kita pengen karya ini dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia dulu. Jadi ya pakai bahasa Indonesia. Kemudian ya untuk sebenarnya untuk pakaian ya sulit ya, karena kita juga bingung di bagian seperti misalnya harus panjang dada apa enggak nih. Terus kayak wanita kan sebenarnya pada tahun segitu sebenarnya kan terbuka sekali. Cuma karena ini kita dalam bentuk komik ya, dan komik kan tujuannya menghibur, terus kemudian memanjakan mata juga. Otomatis kita buatnya gimana biar menarik, akhirnya kita masukin kayak unsur-unsur agak modern di situ. Bukan berarti kita nggak tahu nih, tapi karena kita emang sengaja melakukan itu biar lebih menarik minat pembaca. Karena yang penting kan sebenarnya konteksnya itu apa. Iya. Nah terus ini dari sisi ini kan Mbak kan Mbak ya dulu komiknya komik tentang penyihir ya, yang di backgroundnya di luar negeri itu kan. Terus sekarang selain Karani Pro ya, gimana menunjukkan motivasi bahwa ini buat sejarah loh, waktu itu ada pertentangan, aduh suka nggak, pertama suka nggak suka atau ada pengalaman itu nggak, aduh aku ada pertentangan batin gitu, udah masa bikin komik Banyumas nih lokal banget atau gimana, ada pergulatan itu nggak atau gimana, atau tertantang gitu loh? Jadi kalau aku sih aku rasa
yang pikiran pertama itu ya waktu ini garap komik Banyumas. Saya langsung, seru nih kayaknya. Seru nih, oke. Karena gimana pun sebagai komikus ya, nggak peduli mau latarnya apa. Yang penting kita menarik nggak ini kira-kira kalau di bayangan kita, ini kan langsung visual. Iya. Bisa nggak kita bikin itu secara modern kayak gitu, secara menarik gitu. Itu yang jadi tantangan, malah saya merasa termotivasi. Wah ini seru ini bisa dibikin kayak gini. Dengan model yang anak muda suka. Jadi ya saya sebenarnya nggak ada pertentangan. Ya pokoknya sefrekuensi lah ya, challenge ya. Terus dari tokoh yang dibangun gitu-gituan Mbak suka atau terinspirasi sama yang mana nih? Kalau dulu mungkin waktu SD, ini memang pelajaran SD kita kan, kita orang Banyumasan SD pasti belajar dapat ini. Ada nggak yang kemudian dulu, oh iya nih ternyata dulu ada tokoh ini ya, sekarang aku nggak tahu. Terus ada nggak pembaruan yang muncul, oh ternyata tokoh Joko Kaiman lah yang seperti ada nggak yang berkesan atau buat Mbak tuh, oh tokoh ini menarik nih, menariknya kenapa tuh? Ada tokoh yang menarik di dalam buku Babat Banyumas. Kalau menurut aku ya, aku suka tuh sebenarnya yang bikin aku kaget sebenarnya si Adipati Warga Utama 1. Ya, jadi bapak mertuanya Joko Kaiman. Nah, itu menurutku menarik sih. Aku dulu belajar kayak nggak pernah siapa itu gitu kan. Tapi setelah ini, ini orang sebenarnya menarik ya. Kayak gimana dia tuh bisa melihat potensi dari si Joko Kaiman. Terus gimana dia juga menangani anak-anaknya. Terus ya menurutku dia raja yang baik. Cuma emang sial aja. Yang dipenggal kepala. Iya. Ya kan dia dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Dulu yang bikin lupa. Jadi tapi akhirnya ada lebih ngeh ya tentang sejarah ya. Ya dia juga menurutku sosok ayah yang baik ya, karena dia mendengarkan keluhan-keluhan anaknya. Menurutku dia sosok yang menarik. Siap. Berarti Mbak di proyek atau di sini sebagai istilahnya ya, ketua atau apa ya? Saya sekarang konsultan aja. Sebelumnya waktu awal? Sebelumnya saya ininya sih kayak instruktur. Instruktur di Comic House atau apa? Iya, instruktur Comic House, terus head projectnya juga. Head project di komik itu sama komik yang Kemandaka sekarang? Kemandaka sekarang saya konsultan aja ya, kayak gini loh Mas, ya mirip-mirip sama kemarin. Konsultan Comic House yang Kemandaka ya, yang sekarang ya. Kalau di Comic House-nya sebagai? Comic House-nya sebenarnya saya apa ya? Saya sebagai apa ya? Ya cuma kayak gini aja mengarahkan. Instruktur lah. Instruktur ya boleh ya. Oke. Besok Banyumas ulang tahun ini terakhir. Banyumas ulang tahun kan minggu depan. Harapannya apa, Mbak? Banyumas yang seperti apa sih? Yang mungkin untuk anak muda, untuk kedepannya, kotanya gimana? Ada harapan nggak? Harapan ya. Sebenarnya melihat Banyumas itu kan masih dalam banyakan masih berkembang ya orangnya. Jadi aku harap sih kedepannya lebih open minded, bahwa kadang karya anak-anak muda itu sebaiknya didukung, jangan malah mungkin dijatuhkan. Lebih baik begini, lebih baik begitu. Coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau zaman dulu, apakah ada yang bisa membuat seperti itu? Buktinya sekarang kita bisa membuat seperti itu, ya tolong lebih suportif lagi. Nah itu sih, kalau pemerintah pasti udah mendukung kan, kita soalnya dibikinin seperti ini. Tapi aku harapnya Banyumas ke depannya bisa lebih suportif, kemudian lebih open minded, kemudian juga ya lebih menerima perubahan zaman ya. Karena gimana pun dunia sudah berubah. Mungkin kita hanya di Banyumas doang, tapi setelah kita keluar Banyumas itu lebih benar-benar siap. Oke, siap. Yang bersatu 19 orang, yang berdua nih angkatan 2 sekitar 20 dengan beberapa orang yang sama ya? Iya, beberapa orang yang sama. Ada 10 yang sama? Kalau di total bab 1 berdua ada berapa orang? Kayaknya ada dong Mas. Ya sebagian dari 30-an berarti? Enggak kan 10 dari CH1.
Nggak, maksudnya kalau di total dua angkatan ini semua ada berapa orang? Oh iya 30-an. 30-an kan. Jadi memang waktu baca tuh di kontrak 2 bulanan ya waktu itu ya. Setelah ini yang ini berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan karena Kamandaka itu ceritanya panjang. Panjang ya. Panjang dan aku udah kemarin diskusi sama Pak Husen, kayaknya kalau harus dipepetin lagi 2 bulan itu kitanya kasihan. Karena kemarin aja ya? Anak-anak setengah mati gitu. Oke. Sampai mungkin merelakan ujian segala macam. Banyak lah pengorbanan anak-anak juga, makanya ya itu kami butuh support dari masyarakat gitu. Oke. Kalau umur paling muda berapa ya? Tadi 14 tahun. Si Queen? Si Queen. Paling senior Mas Agus ini ya toh? Iya, Mas Agus. Umur 30. Oke. Kebanyakan belajar di sini atau sudah ada kerja? Banyak yang masih SMA, Masih ada yang udah lulus kuliah, ada yang udah kerja juga. Oke. Gabung-gabung sih. Ya. Kalau udah masuk sini ya udah sama semua. Oke, berarti yang rencana buku ini mau dibikin 100 dulu ya? 100 dulu. Kita buka stok 100 dulu untuk 100 pembeli pertama. Nanti kalau misalnya masyarakat ada ini lagi masih hype gitu. Udah berapa kali masuk sampai hari ini? Kan dibuka kemarin ya? Iya, saya belum cek sih. Aku Usaha apa? Makanan kecil. Oh, masak gitu, kuliner gitu ya. Oke. Tapi suka gambar juga ternyata kayaknya. Alhamdulillah. Dikasih passion, dikasih keinginan untuk berseni. Jadi tersalurkan di sini ya. Oke. Nah, Mas kan yang paling senior nih ya di sini ya. Gimana? Yang paling tua. Dengan adik-adik gimana nih jaganya nih? Gimana? Have fun. Jadi mungkin karena aku jadi nervous. Santai aja Mas, kok biasa aja. Jadi ya kayak main, aku lebih suka main sama yang lebih muda-muda gitu. Oke, jadi biasanya Mas bagian gambarnya kan? Skrip atau di ilustratornya? Saya skrip ya. Itu gimana kerja sama teman-teman yang masih muda tuh? Harus lebih sabar atau harus lebih gimana? Lebih mungkin karena beda-beda ya. Jadi karakter dari masing-masing orang beda-beda gitu. Jadi pembawaan kita juga harus menyesuaikan sama yang lain. Iya. Oke. Atau lagi Mas tentang tokoh yang di Babat Banyumas ini ikut garap nggak atau Mas Kamandaka aja nih? Mas kelompok 1 ikut garap ini juga? Ini. Tokoh paling Mas suka siapa? Karena saya yang bikin karakter Adit, jadi saya yang paling suka ya. Aditnya itu ya. Oh, ini karakternya gimana sih Adit tuh? Bad boy gitu. Terus bertobat gitu atau gimana? Setelah ketemu Joko Kaimon itu? Iya, jadi ada gradasi gitu sih. Oh gitu. Ada gradasi antara mungkin kan kita kan kalau hidup pasti punya fase untuk berubah. Nah, fase untuk berubah itu yang menarik gitu. Oke. Mas harapan untuk Banyumas apa Mas? Besok ulang tahun kan Banyumas nih. Minggu depan apa harapannya nih? Harapannya apa ya? Mudah-mudahan lebih banyak wadah untuk anak muda untuk lebih mendapatkan tempat gitu, terutama untuk setiap bakat-bakat. Karena kan sebenarnya anak-anak di Banyumas ini banyak banget memiliki bakat, jadi wadah itu yang perlu untuk. Oke. Supaya bisa lebih moncar ya Banyumas ya. Oke. Lagi nama lengkapnya Mas Agus siapa Mas? Lengkapnya Mas Agus siapa? Triono. Agus Triono, pakai Y, Triono atau Triono? Triono ya, pakai Y ya. Oke. Umur 30 ya? 30 ya. Siap, oke. Thank you Mas Agus ya, sukses Mas. Thank you. Mas, Ibu nama lengkapnya Mas? Muhammad Meizar Brahmantio. Dipisah ya. Muhammad Meizar Brahmantio ya. Muhammad spasi Meizar spasi Brahmantio. Mas sebagai apa kalau di sini nih? Saya sebenarnya ya koordinator bisa. Koordinator yang milenial atau gimana? Atau koordinator kalau secara kedinasan saya asprinya Pak Bupati. Tapi saya diberikan amanah untuk mengkoordinatori program-program
milenial yang beliau inisiasi, seperti yang Ajudan Milenial, ada Komik House gitu. Oke. Mas, dari pengalaman Mas bersama teman-teman di sini ya, itu seperti apa sih semangat teman-teman muda ini untuk berkarya sih untuk Banyumas? Menurut Mas gimana? Ya, sebenarnya ini kan mimpi Pak Bupati dari semenjak menjadi wakil bupati. Ingin membuat yang namanya ilustrasi cerita bergambar yang di situ isinya salah satunya menjelaskan terkait dengan sejarah-sejarah yang ada di Banyumas. Salah satunya ketika Bapak bertemu dengan Mbak Megan dan Mas Dika itu, ekspektasi Bapak istilahnya terjawab. Dan disitulah mulai Bapak berpikir kira-kira bisa tidak ya anak-anak di Banyumas itu seperti Mbak Megan. Sebenarnya agak pesimis pada saat itu. Walaupun ketika kita membuka pendaftaran itu ada 80 orang yang mendaftar, tapi kebanyakan mereka itu baru bisa teknik gambarnya masih tradisional. Sedangkan yang dibutuhkan di sini seperti Mbak Megan itu harus modern, harus digital. Sebenarnya itu yang membuat susah pertama, walaupun sudah ada training, ada workshop dari Mbak Megan, beberapa kali latihan masih peserta ya kurang. Ya hanya mengikuti secara formalitas. Tapi ketika Pak Bupati di pertemuan beberapa terakhir menyampaikan bahwa kita akan membuat sebuah proyek, kita sampaikan kepada teman-teman menyambut dengan antusias, dengan sangat antusias. Mereka yang tadinya tradisional beralih ke modern dan mereka bisa belajar dan mereka bisa beradaptasi itu dengan cepat. Dan saya kira 2 bulan berjalan Babat Banyumas itu anak-anak sangat excited sekali, walaupun mereka dikejar deadline dan lain-lain. Saya kira semangat mereka istilahnya melebihi ekspektasi yang kita pikirkan dari awal. Yang tadinya kita kira, mohon maaf, yang mungkin mereka kurang menggemari, kurang menikmati, tapi ternyata enjoy dengan apa yang mereka jalani sampai sekarang. Oke, mantap. Terus ini harapannya nanti buku ini seperti apa? Mau dimasukkan ke sekolah atau perpustakaan atau oleh-oleh ya? Bapak bilang oleh-oleh untuk tamu ya, dinasan, atau rencananya buat apa sih di pemerintahan ini rencananya? Sebenarnya tujuan yang pertama dahulu itu ingin mengkonversikan dari yang cerita sejarah yang bersifat hanya novel dan lain-lain atau digemari tulisan atau digemari oleh orang banyak, dibentuklah yang dengan cerita bergambar atau komik ini. Jadi sebenarnya lebih ke pembelajaran atau edukasi ini terkait dengan sejarah, khususnya sejarah lokal kepada masyarakat, terutama bagi pelajar. Jadi nanti kita akan buka PO sebenarnya, pemesanan itu bisa dimiliki oleh baik itu instansi, lembaga ataupun sekolah. Di sisi lain, komik ini juga dibiayai oleh APBD sehingga ini nanti juga akan diserahkan dalam bentuk cindera mata yang akan diberikan kepada tamu-tamu atau pejabat yang sudah yang berkunjung ke Banyumas. Ada 2 orang, 2 pejabat yang sudah diberikan. Yang satu Pak Gubernur, Pak Ganjar. Yang kedua baru kemarin ini Pak Zulhas, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI. Beliau ini Pak Ganjar dan Pak Zulhas itu menyambut baik dan beliau bahkan barangkali kalau saya punya cerita bisa di seperti ini sempat bertanya seperti itu. Jadi bisa teman-teman bisa lebih loncat lebih tinggi nanti ya. Betul. Lebih luas ya. Oke. Ya, oke. Thank you Mas Ibam. Ibamnya dari mana? Bramantyo itu apa? Bramantyo.